Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu DRA Siti Fatima, MPD, dan Ibu Yuliana, FH SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Perkenalkan, nama saya Okta Ramadini. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada kali ini. Sebelumnya, di sini saya juga akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok yang akan menjelaskan materi kita pada kali ini, yaitu yang pertama ada Ilham Nur Fikri, Novia Sapitri, Dwi Agustira, dan Stefanus Samosir. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ilham Nur Fikri. Kepada Ilham Nur Fikri, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi terkait definisi dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang pertama yaitu ada perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki mayoritas saham dari beberapa perusahaan lain atau anak perusahaan, yang dimana tugasnya bukan hanya menjalankan operasi harian, tetapi melainkan mengontrol kebijakan dan strategi bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada definisi dari perusahaan anak, yang dimana perusahaan anak adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk atau lebih dari 50%. Nah, perusahaan induk ini sendiri memiliki wewenang untuk mengendalikan atau memanajemen dan operasional perusahaan anak melalui kebijakan dari pusat atau dalam rapat umum pemegang saham atau yang bisa disingkat dengan RPUS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilham Nur Fikri atas pembahasan materinya. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Novia Sapitri. Kepada Novia, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan hubungan antara induk dan anak. Nah, jadi pembentukan hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam kelompok perusahaan adalah hubungan hukum kontraktual di mana induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kontrol atas anak perusahaan. Induk perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan hukum anak perusahaan jika terbukti ada campur tangan dalam operasionalnya. Hubungan ini diatur dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan dan melibatkan mekanisme seperti rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS untuk pengambilan keputusan strategis. Next slide. Nah, materi selanjutnya yaitu aspek hukum dalam perusahaan induk dan anak. Aspek hukum dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan diatur oleh prinsip-prinsip kontraktual dan tanggung jawab hukum. Induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kontrol atas kebijakan dan operasional anak perusahaan, tetapi secara hukum keduanya adalah entitas mandiri. Induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak perusahaan jika terbukti ada campur tangan langsung atau itikat buruk dalam pengelolaannya. Namun, tanggung jawab ini terbatas pada kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Novia atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijabarkan oleh Dwi Agustira. Kepada Dwi Agustira, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan dan akuntansi perusahaan induk dan anak. Yang pertama itu definisi perusahaan induk dan anak. Perusahaan induk memiliki kendali atas satu atau lebih perusahaan lain, yaitu perusahaan anak. Sedangkan perusahaan anak memiliki atau dikendalikan oleh perusahaan induk melalui kepemilikan saham atau hak suara. Tujuan akuntansi grup perusahaan ini salah satunya memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja grup. Kemudian,
konsolidasi laporan keuangan. Metode konsolidasi ini bergantung pada tingkat pengendalian perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Proses dari konsolidasi ini yang pertama, identifikasi dan penyesuaian entitas, yang kedua penghapusan investasi, yang ketiga penghapusan transaksi antar perusahaan, dan yang keempat penyesuaian non-controlling interest atau NCI. Tantangan konsolidasi keuangan ini yang pertama valuasi aset dan liabilitas, di mana perbedaan nilai pada laporan konsolidasi dengan laporan individual anak. Yang kedua, perubahan struktur grup, di mana kompleksitas meningkat jika terjadi penjualan atau pembelian anak baru. Yang ketiga, transaksi luar negeri, di mana tantangan konversi mata uang, pajak, dan kebijakan lokal. Nah, dari penjelasan tadi, di sini ada contoh soal, di mana diketahui PT Induk memiliki 80% saham di PT Anak, sehingga PT Anak adalah anak perusahaan dari PT Induk. Kemudian, PT Anak memperoleh laba bersih sebesar 500 juta. Nah, dari laba bersih tersebut, 80% menjadi bagian PT Induk, sementara 20% sisanya menjadi bagian pemegang saham non-pengendali atau NCI. Langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama, hitung bagian laba yang menjadi milik PT Induk dan non-controlling interest atau NCI karena PT Induk memiliki 80% saham di PT Anak. PT Induk berhak atas 80% dari laba bersih PT Anak. Porsi laba yang menjadi bagian PT Induk yaitu 80% dikali dengan 500 juta sama dengan 400 juta. Kemudian 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Terus langkah yang kedua, eliminasi transaksi antar perusahaan. Ada transaksi antar perusahaan sebesar 100 juta antara PT Induk dan PT Anak. Dalam laporan konsolidasi, transaksi antar perusahaan harus dihilangkan untuk menghindari pengendaan laba. Kemudian eliminasi transaksi antar perusahaan, di mana laba bersih konsolidasi sama dengan laba bersih PT Anak dikurang transaksi antar perusahaan, yaitu laba bersihnya 500 juta dikurang dengan transaksi antar perusahaan 100 juta, jadi sama dengan 400 juta. Nah, langkah yang ketiga yaitu hitung laba konsolidasi akhir setelah transaksi antar perusahaan dihilangkan. Total laba konsolidasi adalah 400 juta. Maka, dalam laporan laba rugi konsolidasi, laba yang dikonsolidasikan adalah 400 juta. Nah, kesimpulannya, laba yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan PT Induk yaitu 400 juta. Kemudian jumlah yang diakui sebagai non-controlling interest atau NCI adalah 100 juta. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi PT Induk mencerminkan laba sebesar 400 juta setelah menghilangkan transaksi antar perusahaan dengan NCI sebesar 100 juta. Oke, terima kasih Dwi Agustira atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Stepanus Samosir. Kepada Stepanus, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang manajemen dan pengendalian dalam perusahaan induk dan anak. Yang pertama, manajemen. Perusahaan induk dapat mengelola cara beroperasinya anak perusahaan karena memiliki saham mayoritas di anak perusahaan. Perusahaan induk dapat melakukan pengawasan strategis atas anak perusahaan. Jadi di sini induk perusahaan itu karena memiliki saham lebih mayoritas daripada anak perusahaan, jadi induk di sini mengelola daripada anak perusahaan tersebut. Yang kedua, pengendalian. Perusahaan induk mengendalikan anak perusahaan dengan memiliki sebagian atau seluruh sahamnya. Dengan demikian, perusahaan induk dapat mengendalikan sebagian besar operasi anak perusahaan, seperti menunjuk anggota dewan direksi. Jadi di sini supremasi untuk menunjuk para anggota-anggota dewan direksi berada pada induk perusahaan. Yang ketiga, sistem. Sistem pengelolaan kinerja. Perusahaan induk dapat mengelola menilai kinerja anak perusahaan melalui sistem subsidiary governance. Jadi apa sih itu subsidiary governance itu? Jadi di mana subsidiary governance itu pengaturan atau pengelolaan dari induk perusahaan.
Apa sih tujuannya subsidiary governance ini? Jadi subsidiary governance ini bertujuan untuk menyelaraskan sinergi dari anak perusahaan dengan induk perusahaan. Jadi sama-sama bersinergi, tidak ada yang lebih maju atau lebih terlambat seperti itu. Dan sistem ini meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan perusahaan, penyelenggaraan RUPS, perencanaan, pelaporan, dan penilaian kerja. Yang keempat, wewenang. Wewenang perusahaan induk. Perusahaan induk memiliki kewenangan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan anak perusahaan, seperti penentuan strategi bisnis, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan konsolidasi dan koordinasi. Namun perusahaan induk juga dapat mengalami masalah pengendalian manajemen jika anak perusahaannya sebagian dimiliki oleh entitas lain. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi, karena induk perusahaan memiliki saham yang lebih mayoritas daripada anak perusahaan, maka di sini induk perusahaan memiliki wewenang atas seperti pengelolaan yang sudah disebutkan tadi, contohnya penentuan strategi bisnis, keuangan, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Stefanus atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dwi Agustira. Kepada Dwi Agustira dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi perpajakan dalam hubungan perusahaan induk dan anak. Nah, dari hubungan ini dapat menimbulkan dampak pajak baik dalam konteks domestik maupun internasional. Yang pertama itu ada implikasi pajak dividen. Biasanya dividen ini dikenakan pajak. Kemudian tax relief. Di Indonesia, dividen domestik biasa bebas pajak dengan syarat tertentu yang tertera pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Kemudian double taxation relief. Nah, dalam hubungan lintas negara, tax treaty dapat mengurangi tarif pajak atas dividen. Yang kedua itu ada implikasi pajak transfer pricing. Tujuan dari transfer pricing ini yaitu transaksi antara induk dan anak seperti penjualan barang atau jasa, pinjaman, dan royalti. Yang ketiga, implikasi pajak dan pembiayaan antar perusahaan. Yang pertama itu ada pinjaman induk ke anak, di mana bunga pinjaman bisa mengurangi pajak. Yang kedua itu ada thin capitalization rules, di mana pembatasan atas pengakuan bunga bagi perusahaan yang memiliki utang lebih besar daripada modal. Yang keempat itu ada implikasi pajak, royalti, dan lisensi. Yang pertama itu penggunaan aset tidak berwujud. Royalti di sini untuk penggunaan merek, teknologi, dan hak paten. Yang kedua itu ada deductibility, di mana biaya royalti bisa mengurangi pajak, tetapi sering dievaluasi oleh otoritas pajak untuk mencegah pengalihan laba. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dwi Agustira atas penjelasannya. Penjelasan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ilham Nur Fikri. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan tantangan dalam hubungan perusahaan induk dan anak. Yang dimana yang pertama yaitu ada keuntungan. Keuntungan dari perusahaan induk dan anak adalah yang dimana yang pertama yaitu adalah akses dan modal. Di mana perusahaan induk menyediakan dana bagi anak perusahaan, membantu mereka tumbuh tanpa perlu mencari pendanaan eksternal. Yang kedua yaitu adalah kendali dan strategi perusahaan induk, yang dimana untuk mengatur arah dan strategi anak perusahaan, menyelaraskan tujuan untuk memperkuat nilai grup. Yang ketiga yaitu adalah memanajemen risiko, yang dimana risiko keuangan dan operasional anak perusahaan terbatas pada modal induk sehingga risiko dapat dipisah. Yang keempat yaitu efisiensi operasional, yang dimana perusahaan induk dapat menjelaskan sumber daya dan keahlian antar anak perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tantangan, yang dimana tantangan perusahaan induk dan anak itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada piercing the corporate veil, yang dimana induk perusahaan bisa dimintai tanggung jawab atas kerugian anak perusahaan jika terlibat langsung, misalnya menandatangani kontrak atau menjadi penjamin. Yang kedua yaitu keterbatasan
independensi, yang dimana anak perusahaan yang bergantung pada induk dalam modal dan kontrol cenderung kurang independen dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu potensi konflik kepentingan, yang dimana keputusan anak perusahaan bisa dipengaruhi oleh kepentingan induk yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan mereka sendiri. Yang keempat yaitu tanggung jawab hukum. Induk perusahaan dapat terkena risiko hukum dan reputasi jika terlibat dalam tindakan melawan hukum yang mempengaruhi anak perusahaan. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.